Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tutorial Nelson. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi conditional formatting. Namanya juga conditional formatting, yaitu format pada kondisi-kondisi tertentu sesuai yang kita inginkan. Sebenarnya conditional formatting ini banyak sekali manfaatnya teman-teman yang kita rasakan ya. Dari mulai meng-highlight sesuatu yang ingin kita tandain gitu kan, sampai meranking gitu kan, meranking dengan memberikan warna pada sel-sel tertentu. Oke, sekarang kita bahas ya satu persatu ya fungsi conditional formatting. Oke, kita mulai dari highlight set rules ya. Highlight set rules ini fungsinya untuk memberikan tanda ya, memberikan tanda pada kondisi deret data tertentu. Misalnya di deret data ini ya, tanggal lahir ya, saya punya data ini, data siswa ya, dengan format nama siswa, tanggal lahir, tanggal tes, nilainya, nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, total nilai, dan rata-rata ya. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman, untuk meng-highlight misalnya serus ini ya, greater than. Greater than ini artinya adalah lebih besar dari ya, lebih besar dari. Misalnya kita ingin meng-highlight ini. Meng-highlight tanggal lahir ini ya. Kita klik di kolom tanggal lahir, kemudian kita pasangkan conditional formatting greater than. Ya. Nah, di sini misalnya kita klik 3/1/1991. Maka langsung kita oke ya. Maka di kolom ini nih teman-teman, yang nilainya lebih dari 3/1/1991 akan berwarna merah. Paham maksudnya? Ini kan 1/1/1990, 2/1/1990, 3/1/1990, 4/1991/1990 ya. Kalau kita greater than 3/1/1991, pokoknya yang lebih dari tanggal 3/1/1991 itu akan berwarna merah semua. Oke, kita juga bisa mengalihkan conditional formattingnya nih. Misalnya dengan diisi nilai kuning. Kan ini light red with dark red text ya. Jadi dia akan warnanya merah ya. Kalau kita yellow, otomatis kondisinya juga dia bakal yellow ya, teman-teman ya, warnanya. Jadi terserah kalian mau ngasih warna apa ya. Oke, langsung kita coba fungsi lain, less than. Less than itu kebalikannya greater than ya, teman-teman ya. Between ya, fungsi between ya, di antara ya, teman-teman ya. Jadi saya mau ambil contoh misalnya orang-orang yang tanggal lahirnya tanggal 1/1/1990 sampai misalnya Desember ya, teman-teman ya, 30 Desember 1990 ya, teman-teman. Otomatis dia akan ngeblok orang-orang yang lahir di tahun 1990 saja ya. 1901 dia nggak ngeblok, 1992 dia nggak ngeblok gitu. Oke, langsung kita biasa kita bersihkan lagi rule-nya. Kita clear lagi, teman-teman. Kita coba rules yang ketiga ya. Equal to. Equal to tuh persis ya, sama-sama rata-rata gitu. Nah, misalnya nih ada data banyak nih. Data banyak, terus kita ambil salah satu. Misalnya kita untuk mencari data ini kayaknya nggak cocok ya equal to ya, teman-teman ya. Misalnya kita cari data ini deh. Data nilai aja ya. Untuk data nilai matematika ini misalnya saya mau cari nih nilainya yang 2 gitu. Nah, kita isi saja teman-teman nilainya 2. Maka otomatis dia yang bernilai 2 akan ke highlight ya, teman-teman.
ke highlight. Equal to itu sama dengan lah gitu. Jadi nanti orang-orang yang nilainya 2 gitu kan, seperti Restu Sanur sama Bunda itu, maka dia akan ter-highlight otomatis ya. Oke, equal to udah paham. Langsung clear dulu lagi ya. Langsung kita berlanjut ke fungsi selanjutnya. Text that contains ya teman-teman, text that contains. Misalnya nih, ini aja deh nama orang. Nah, nama orang misalnya aku mau cari yang punya yang mengandung huruf D gitu kan. Nah, maka kita isi yang mengandung huruf D. Maka orang-orang yang ada huruf D-nya akan ter-highlight. Oke. Jadi fungsi text that contain ini adalah meng-highlight teks tertentu gitu kan. Nggak hanya huruf sih, kita bisa isi misalnya, tapi kita clear dulu ya. Misalnya kita isi dengan suku kata ya, misalnya ya. DI misalnya, di. Maka orang-orang yang ada huruf DI, maaf, kita blok dulu, kita clear dulu ya. Kita format lagi text that contain di DI. Maka orang-orang yang memiliki huruf DI secara berurutan ya, DI, Didi, Fadil, DI ya, Fadil, maka dia akan terhighlight teman-teman ya. Oke, kita coba ketik ya, namanya Karim Sardi misalnya. Apakah akan terhighlight? Kita enter, maka dia terhighlight Sardi karena dia mengandung unsur DI. Beda lagi dengan D ni. Dia kan ada huruf D sama I kan. Tapi kita enter, dia tidak terhighlight karena DI itu harus berurutan ya teman-teman. DI-nya harus berurutan. Nah, kalau Denny dia tidak bisa. Oke, sudah paham text that contain ya. Langsung kita clear rules lagi ya teman-teman. Nah, apa bedanya clear rules selected cells dan clear rules entire sheet ya? Bedanya kalau entire sheet, semua rule yang udah diterapkan itu akan hilang ya dari sheet ini ya. Beda dengan selected cells ya. Kalau selected cells, maka hanya rules yang diterapkan di bagian yang terseleksi saja ya teman-teman. Oke. Berarti kita clear rules aja from entire sheet aja ya. Next, kita menggunakan fungsi date occurring ya teman-teman. Date occurring itu tanggal tertentu lah, tanggal tertentu, misalnya yesterday, today, tomorrow, the last 7 days, last week. Itu jadi dia akan menyeleksi di tanggal-tanggal tertentu gitu. Misalnya sekarang adalah tanggal 21 Maret 2020 ya teman-teman. Maka kalau kita pilih yesterday, dia akan meng-highlight tanggal 20 bulan 3 2020 ya. Oke, kita coba ya dari sini. Apakah ada yang terhighlight kalau saya ambil yesterday? Pastinya tidak ada yang terhighlight karena tidak ada tanggal kemarin ya. Beda kalau saya ketikkan di sini tanggal 20 bulan 3 2020. Pasti dia akan terhighlight. Begitu ya teman-teman. Misalnya dia ada jarak waktu tertentu date occurring-nya ya. Kemarin, hari ini, besok, uh, in the last 7 days. Berarti kalau in the last 7 days yang akan terhighlight ya itu tanggal, kita hitung mundur aja 7 hari ya, 20,
19, 18, 17, 16, 15, dan 14. Jadi dia akan terhighlight sampai dengan tanggal 14. Kita buktikan ya teman-teman. Kita isi di sini tanggal 14 bulan 3 2020. Dia tidak terhighlight ya teman-teman. Berarti sampai 15 ya teman-teman ya. Seminggu terakhirnya saya salah hitung. Berarti sampai tanggal 15 ya teman-teman. Tanggal 14 dia tidak terhighlight. Begitu. Oke, kita clear lagi ya entire sheet ya teman-teman. Oke, ada lagi duplicate values yaitu ya. Jadi dia akan meng-highlight isi sel yang memiliki nilai sama gitu teman-teman. Misalnya di sini ada yang nilainya sama kan 7. Di Didi 7, Fadil 7. Maka dia akan terhighlight teman-teman karena dia ada yang sama. 4, 2, 8. Kita coba ya teman-teman. Kita highlight duplicate value. Nah, untuk yang terhighlight ini berarti dia punya nilai yang sama gitu antara teman-teman yang lainnya ya. Misalnya 7 ada di Didi sama di Fadil. Misalnya 4 ada di Titin sama di Reni. Berarti dia terhighlight gitu. Beda halnya dengan 9, 6, dan 5. Kita lihat Safitri 9. 9 dia tidak punya lawan ya. Teman-teman lainnya nggak ada yang nilainya 9. Jadi dia unik ya. Termasuk Denny. Denny nilainya 6. Yang lainnya nggak ada yang bernilai 6. Gitu teman-teman ya. Cara untuk meng-highlight nilai-nilai yang sama ya. Yang ada lawannya gitu ya. Ada yang sama. Tidak cukup itu ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa menyeleksi 10 item teratas, 10 persentase ke atas, item teratas, 10 item terbawah, dan 10 persentase terbawah ya. Kita lihat di sini kita punya 15 data ya teman-teman. Coba kita highlight 10 item teratas. Oke. Dia akan menyeleksi 10 item teratas teman-teman. Jadi 5 terbawah ini adalah bagian yang tidak dia seleksi. Ya. Jadi dia akan memilih 10 nilai teratas. Kita coba lagi. Kita coba lagi ya teman-teman, meng-highlight 10 nilai terbawah ya. Maaf, ini tadi saya belum select ya. Kita undo ya. Kita select dulu. Kita ambil 10 nilai terbawah. Nah, ini adalah 10 nilai terbawah ya teman-teman. Dan ini adalah 5 nilai teratas. Oke. Berapapun datanya dia akan pasti memilih 10 nilai teratas. Ya. Lanjut, kita tampilkan data bars ini tidak begitu sering digunakan ya. Ini hanya untuk memberikan kesan gradiasi saja ya. Untuk memberikan kesan mana sih yang lebih gede gitu ya, nilainya mana yang lebih gede. Ini mah hanya untuk ya memberikan kesan saja gitu. Color scale juga sama gitu. Color scale sama ya. Untuk memberikan warna-warna saja nih, misalnya yang terbesar itu warnanya hijau. Yang ke medium dia akan warnanya agak ke kuningan, dan semakin ke bawah dia akan warnanya merah gitu. Ini yang paling sering digunakan ya teman-teman. Dan icon juga sama. Dia akan memberikan icon
Kalau yang paling kecil itu panah bawah, tengah-tengah dia panah kuning, dan yang tertinggi dia panah atas. Perlu kalian ketahui dia akan membagi. Jadi misalnya ada 10 data, dia akan membagi nih nilainya misalnya ada 10 data dibagi 3 aja masing-masing. Jadi pasti nanti dia akan mendapatkan, misalnya 10 data ya teman-teman, akan mendapatkan 4 data tertinggi, misalnya 4 data 3 data terbawah dan 3 data tengah-tengah, seperti itu. Dia akan membagi 3 gitu berdasarkan jumlah tabelnya ya. Mohon maaf, jumlah selnya. Oke, sekarang kita bisa nggak sih mengatur highlight yang kita inginkan gitu teman-teman? Sangat bisa ya. Untuk mengatur highlight nih misalnya yang kita inginkan ya teman-teman ya. Ada bermacam-macam fungsi nih. Kita klik new rules aja. New rules. Nah, format cells berdasarkan nilainya. Format cells based on value ya. Jadi kita bisa isi nih teman-teman warnanya misalnya. Kalau value-nya dia rendah, berarti kan dia merah nih. Terus yang value-nya maksimum, dia akan kita beri warna hijau. Oke, langsung kita oke. Nah, seperti itu. Jadi dari yang tertinggi dia akan hijau, ke terendah akan merah. Oke, lanjut lagi berdasarkan value-nya ya. Format only cell that contain, yang kayak tadi nih. Contain ya, misalnya sel ini ya teman-teman ya. Sel ini yang yang contain eh value specific text ya, specific text yang konten misalnya DI. Nah, yang ada huruf DI-nya kita format saja bebas sesuai keinginan kita. Misalnya kita format eh fontnya ya, fillnya jadi merah. Jadi yang ada DI-nya dia akan berwarna merah. Didi, Karim, Sadi, Fadil dia akan berwarna merah ya. Oke. Sekarang kita coba lagi. Sebenarnya ini adalah rangkuman dari semua yang kita pelajari tadi ya teman-teman. Format only top or bottom rank values, sama semuanya sama. Format only unique or duplicate values, semuanya sama ya. Jadi misalnya kita punya laporan seperti ini teman-teman ya. Jadi orang yang tertua, misalnya kita dari bikin orang yang tertua dulu nih teman-teman. Orang yang tertua kita kita bikin rulesnya. Kita bikin berapa nih? 3 color scale atau data bar atau icon, misalnya 3 color scale ya teman-teman ya. 3 color scale aja ya, ada merah, kuning, hijau ya. Misalnya yang termuda dulu ya, yang termuda itu warnanya pink. Yang orang-orang yang menengah warnanya eh pink, misalnya imut-imut ya, masih muda. Ini rada kuning, dan yang tua itu warnanya merah, merah banget ya. Langsung kita oke. Nah, kita bisa kelihatan nih. Restu Sanur ini harusnya dia nggak mungkin berdekatan ya tanggal lahirnya ya. Kita ganti saja ya, 1990. Jadi dia jomplang banget. Mohon maaf, 1990. Biar nggak jomplang. Nah, itu jadi dia yang termuda, yang middle, sama yang sorry yang tadi. Bagaimana rulesnya kita lihat, kita bisa melihat
rules-rules yang ada di sheet ini dari manage rules ya. Nah, di sini kan ada nih rulesnya nih ya teman-teman ya. Kalau kita mau edit, klik edit. Nah, misalnya tadi ada yang salah ya. Lowest value. Jadi dia karena tahun 92 ini dianggapnya value tertinggi ya teman-teman. Jadi kita balik ya teman-teman. Untuk yang paling muda kita beri warna yang paling muda ya. Untuk yang paling tua kita beri warna yang paling tua gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang termuda baby face, baby blue. Ini yang sedang, ini yang tertua. Lanjut, tanggal tes juga. Misalnya tanggal tes. Yang telat tes kita kasih warna merah ya teman-teman. Yang telat tes kita kasih warna merah. Misalnya yang lowest value berarti dia tes paling lama ya. Berarti yang paling bagus nih. Yang paling bagus kan warna hijau misalnya. Yang sedang-sedang warna kuning. Nah, yang paling telat tesnya, yang paling terbaru tesnya warna merah ya. Nah, ini ketahuan teman-teman. Yang paling rajin ini tanggal 14 dia udah tes ya. Terus yang sedang-sedang aja dia tanggal 15 nih tesnya nih. Yang paling telat tanggal 16. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk mengolah nilai ya. Nilai di sini saya ingin ada 3 kategori nilai ya, teman-teman. Nilai bagus, jelek, dan sedang ya. Nah, untuk nilai jeleknya itu saya kategorikan dari 1 sampai 4, nilai sedangnya dari 5 sampai 7, dan nilai bagusnya dari 8 sampai 10. Nah, caranya kita tambahkan nih di new rule, teman-teman ya. Kita ambil format only cell that contain ya, teman-teman ya. Nah, cell value-nya misalnya less than, kita ambil yang less than ya. Berarti yang di bawah 4 ya. Berarti yang di bawah 4 itu berarti 1, 2, 3, 4 kita kasih nilai merah ya teman-teman. Berarti di bawah 5 ya. Less than 5. Maka warnanya merah. Oke. Kita format lagi teman-teman nih. Nyuruh lagi yang cell that content lagi nih. Ya, dari between ya. Antara 5, berarti antara 4 sampai 8 warnanya kuning. Oke, satu lagi ya teman-teman ya. Kita bikin satu lagi. Lebih besar dari, berarti kan greater than. Lebih besar dari 8, dia akan hijau teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi gampang ya mengklasifikasikannya ya teman-teman ya. Jadi nilai 1 sampai 4 dia akan merah. Nilai 5 sampai 8 dia akan kuning, dan di atas 8 dia akan hijau. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya. Kita ambil dua bagian saja nih teman-teman. Misalnya nih, yang totalnya di bawah. Misalnya yang di bawah kan berarti less than ya teman-teman. Di bawah dari tiga nilai itu, misalnya di bawah rata-rata, misalnya rata-rata 6 berarti di bawah 18, maka di hasilnya adalah nilai yang jelek ya teman-teman. Nilai yang jelek merah ya. Dan yang di atas 18 adalah nilai yang bagus teman-teman ya.
Sel that contain misalnya di atas 18 adalah nilai yang bagus. Ciamik warna hijau. Nah, yang 18 itu sendiri berarti kita berarti kita edit aja ya teman-teman rule-nya ya. Maksud aku yang 18 juga adalah nilai yang bagus. Berarti kita manage aja rule-nya nih teman-teman. Nah, di sini kan ada cell value lebih besar dari 18, maka hijau. Cell value kurang dari 18 sama dengan merah. Berarti ini 18-nya nggak kehitung teman-teman. Berarti kita edit rule-nya ya teman-teman ya. Nah, ini lebih besar dari 17 ya. Oke, maka dia akan seperti ini. Untuk rata-ratanya, misalnya kita berikan saja seperti tadi teman-teman, icon saja ya, icon saja. Nah, icon bintang ya teman-teman. Jadi yang dapat bintang full itu adalah yang terbaik ya teman-teman, ranking yang terbaik. Oke, ya beginilah kegunaan dan fungsi conditional formatting teman-teman ya. Jadi kita nggak manual teman-teman ngisi warna-warna berdasarkan kategori yang telah kita buat ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan ke kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab ya. Terima kasih teman-teman atas supportnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel saya. Serta tolong dong kasih ide video next yang harus saya buat tentang tutorial apa ya teman-teman. Oke, bye.